Minasang, konnichiwa. Nadeshiko Talks bersama Konvoy X. Kali ini saya mau membahas tentang Transformers. Ya, Transformers yang sangat terkenal ya di kalangan wibu sekarang ya, era-era di generasi milenial ya. Walaupun sebenarnya dia sudah terkenal dari sejak era, saya bilang era Showa ya, tahun 80 ya. Karena sebetulnya Transformers itu sudah dikenal oleh generasi X ya, dari anak-anak generasi kelahiran 70-80. Karena sebetulnya Transformers itu sudah ada dari tahun kalau di Indonesia itu sekitar tahun 86 ya, 85-86 kalau tidak salah. Nah, saya mau bahas sedikit tentang asal muasal Transformers ini ya. Banyak orang yang mengira Transformers itu asalnya dari Amerika. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, ini asalnya dari Jepang karena yang versi Jepangnya juga ada gitu. Nah, saya mau meluruskan sedikit. Sebetulnya Transformers ini adalah media franchise hasil kolaborasi dari perusahaan mainan Jepang Takara yang sekarang jadi Takara Tomy, dan perusahaan mainan Amerika yaitu Hasbro. Nah, awalnya Takara Tomy sudah membuat mainan-mainan Transformers ini dengan namanya itu Diaclone ya, Takara Diaclone dan Microman. Nah, kalau Diaclone itu adalah seri di mana robot-robotnya itu bisa berubah menjadi kendaraan, bisa jadi mobil, rata-rata mobil ya, bisa jadi berbagai merek, dari mobil VW, mobil Lamborghini, mobil Porsche, sampai truk Freightliner ya, seri Freightliner. Nah, sedangkan kalau Microman itu robotnya itu berubahnya jadi bisa dikatakan benda elektronik ya, seperti radio kaset, kamera. Bahkan yang unik adalah karena itu ada seri, waktu itu dia terinspirasi seri James Bond, dia bikin berubahnya jadi pistol Walther P38. Nah, dari seri Diaclone dan Microman itu Takara sukses di Jepang. Nah, kebetulan Hasbro sendiri dia lagi mencari lini baru nih untuk mainan-mainan setelah ini ya, sukses dengan G.I. Joe ya, di American Heroes. Nah, mereka lagi butuh lini baru nih untuk masuk ke jajaran Sabtu pagi ya, karena di Amerika itu yang namanya film Sabtu pagi itu biasanya kartun untuk anak-anak, dan itu biasanya jadi ajang jualan juga gitu, seperti G.I. Joe, Mask dan sebagainya. Nah, begitu Hasbro melihat produk-produk dari Takara ini, Diaclone dan Microman, akhirnya Hasbro berpikir, wah boleh nih kita kerjasama gitu. Akhirnya dia kerjasama dengan Takara, ya Takara Tomy sekarang, dibelilah lini-lininya dari Diaclone dan Microman. Nah, sebetulnya kalau Diaclone dan Microman itu mobil-mobilnya itu, kendaraan-kendaraannya dan kaset dan sebagainya itu ada orangnya. Jadi ada bonus orang-orangnya yang ukurannya kecil ya. Nah, karena ini mereka butuh lini produk baru, jadi banyak yang dirubah, termasuk orang-orangan bonus di Diaclone itu dibuang, nggak dipakai gitu. Nah, akhirnya kemudian dia bekerja, setelah itu dia butuh story, dia butuh cerita untuk produk baru ini gitu, istilahnya dalam tanda kutip ya, produk baru ini. Nah, akhirnya mereka bekerja sama dengan Marvel ya, Marvel komik tentunya ya, Marvel Amerika. Jadi sebetulnya jangan salah kalau orang bilang, oh Transformers tuh komik itu tuh di IDW sama Dreamwave atau IDW Publishing itu. Enggak. Jadi memang pertama kali itu dari Marvel dulu gitu. Nah, dari yang penulis ceritanya adalah dari Jim Shooter dan Dennis O'Neil. Jadi di hire untuk Hasbro untuk membuat backstory dari legenda, dari cerita yang akan dibuat ini gitu, base berdasarkan dari mainan Diaclone dan Microman yang sudah dibeli oleh si Hasbro ya. Nah, akhirnya kemudian untuk nama-nama tokohnya diserahkan ke O'Neil dan Bob Budiansky ya. O'Neil yang menciptakan nama Optimus Prime, sisanya oleh Bob Budiansky. Nah, setelah itu muncullah
Transformers yang kita kenal gitu. Nah, dan sesuai perjanjiannya adalah Amerika akan dapat hak tayangnya tahun 1984 ya. Sedangkan untuk pihak Jepang nanti akan dapatnya setahun kemudian. Ya, dan itu pun juga ada beberapa sedikit perubahan untuk nama ya, nama-nama tokoh-tokohnya ada yang beberapa yang tidak sama, disesuaikan dengan ya budaya masing-masing lah ya. Nah, untuk animasinya sendiri kalau pihak Amerika tuh dikatakan itu diproduksinya oleh Sunbow Production dan Marvel Production. Padahal nggak juga. Itu sebetulnya untuk animasinya semuanya yang mengerjakan adalah Toei Animation. Makanya kualitas gambarnya bagus. Beda dengan animasi barat yang kita kenal selain Transformers. Kalau Transformers kan gambarnya tergolong halus walaupun masih ada beberapa error sedikit lah ya. Tapi emang dominannya itu gambarnya bagus. Itu bukan tipe kartun Amerika yang biasa kita lihat gitu. Ini kok bagus banget karena yang mengerjakannya adalah Toei Studio, Toei Animation Studio gitu. Dulu namanya Toei Doga. Nah, itu serialnya hit sampai dibuat 2 season ya. Jadi kalau sebetulnya total episodenya itu sekitar 99 episode ya. Nah, kemudian masuk ke season ketiga itu kalau tidak salah di tahun 1986. Nah, dari situ dibuatlah film bioskop. Jadi salah kalau yang bilang Transformers tuh movie-nya tuh tahun 2004. Enggak, 2007 katanya. Transformers movie itu 2007. Enggak, sebetulnya Transformers movie pertama itu tahun 1986 dan itu animasi ya. Dan itu cukup kontroversial ya karena banyak sekali tokoh-tokoh yang di TV-nya itu istilahnya kan kalau di TV-nya seri TV-nya kan tidak ada yang tokoh yang mati lah istilahnya ya. Nah, ini begitu yang di kartun movie tahun 86 itu banyak yang dibantai istilahnya. Nah, kenapa? Karena pihak Hasbro dan Takara ingin memperkenalkan lini mainan yang baru sekaligus men-stop lini-lini mainan yang lama. Makanya caranya gimana supaya tapi kan ini kan masalahnya kan tokoh-tokoh yang mainan yang sudah tidak dibuat lagi kan ini kan tokoh-tokoh yang esensialnya tuh penting gitu. Kayak Ironhide, Prowl ya itu kan termasuk esensial tuh. Nah, cara ngekatnya gimana gitu. Ya udah di movie-nya dimatiin aja. Termasuk Optimus Prime juga akhirnya dimatikan. Megatron pun dalam tanda kutip dimatikan walaupun akhirnya berubah jadi Galvatron. Kemudian untuk pemimpin yang Autobotnya atau Cybertronnya diganti jadi Rodimus Prime atau kalau yang versi Jepang namanya Rodimus Convoy. Nah, ini yang unik. Saya mau agak mundur sedikit. Kenapa kok di Jepang nama Optimus Prime itu tidak dipakai? Pakainya Convoy waktu itu. Kalau sekarang mungkin orang sekarang sudah ditulisnya kalau beli mainan Transformers yang sekarang pasti tulisannya Optimus Prime ya. Itu sudah ditulis pakai katakana dan sudah disebutnya Optimus Prime. Tapi di tahun 85 sampai mulai 2007 ya. Sampai 2007 itu namanya tetap Convoy, bukan Optimus Prime. Kenapa? Karena di tahun 80-an orang Jepang susah untuk menyebutkan kata Optimus ya. Kalau kita nyebutnya Optimus ya. Jadi kalau misalnya Optimus, mereka tidak bisa mengucapkan itu. Ya. Nah, karena kesulitan akhirnya namanya dikembalikan ke nama versi Diaklonnya. Kalau nama Diaklonnya waktu itu lini Diaklonnya adalah Battle Convoy, waktu itu Batoru Convoy. Akhirnya Baturnya dibuang, diambillah nama Convoy. Semenjak itu rata-rata pemimpin di Transformers Jepang sampai tahun 2007 itu rata-rata pasti belakangnya Convoy ya, Rodimus Convoy ya. Kemudian sempat ada yang versi lain tuh ada Grand Convoy, kemudian Galaxy Convoy ya, Fire Convoy ya. Itu pasti namanya ada konvoynya. Jadi itu maksudnya ya Prime gitu loh. Kalau di US-nya jadinya Prime gitu. Padahal ya itu sekarang karakternya juga udah beda, sedikit berbeda dengan the original Convoy itu yang Shodai Convoy itu gitu ya. Nah, itu sedikit tentang leadernya. Kemudian
Untuk seri Amerika sendiri itu akhirnya film animasinya itu berhenti di tahun 1987 ya, karena di season ketiganya itu penontonnya jumlah penontonnya itu berkurang karena ya itu semenjak movie 1986 anak-anak terutama waktu itu shock berat karena tokoh idola mereka yaitu ya Optimus Prime di movie-nya itu akhirnya mati ya, dan matinya tuh bukan di tengah tapi di seperempat film awal gitu ya. Mohon maaf jadi spoiler sedikit, spoiler alert ya. Ya Optimus Prime-nya mati di seperempat awal cerita itu, dan ya tidak dihidupkan lagi ya, karena memang ya itu tadi lini mainannya sudah stop gitu. Nah, anak-anak waktu itu shock berat jadi sampai meninggalkan bioskop yang di Amerika ya, kalau di Indonesia tidak masuk kan movie-nya sendiri. Dan akhirnya setelah filmnya berjalan ternyata banyak yang kirim surat meminta supaya Optimus Prime-nya dihidupkan kembali. Akhirnya dihidupkan kembali, kemudian ditutup dengan 3 episode chapter The Rebirth waktu itu. 3 episode, dan di situ memperkenalkan Headmaster yang versi US. Untuk serial Rebirth itu yang bikin animasinya bukan Toei Doga, tapi studio animasi dari Korea. Ya, yaitu studio Acom Animation ya. Itu jadi sebelumnya juga mereka dipercaya untuk mengerjakan setengah musim dari musim ketiga ya. Akhirnya setelah itu dilanjutkan ke season 4 yaitu Rebirth itu, jadi dikerjakan oleh Acom Animation Studio untuk animasinya. Nah, itu kelihatan banget perbedaannya antara yang buatan Toei Animation, Toei Doga, sama yang dibuat oleh South Korean ya, di Korea Selatan yang Acom Animation Studio. Itu bener kualitas gambarnya jauh banget. Kalau Anda nonton lagi ya, itu kelihatan banget bedanya gitu. Nah, kalau yang Korea Selatan itu animasinya US banget, kalau saya bisa bilang sih US banget. Kenapa saya bilang US banget? Kelihatan lah istilahnya perbedaan kualitas gambar, baik dari karakter si mekanya, karakter orangnya, pergerakannya itu beda lah dari Korea Selatan, studio dari Korea Selatan Acom Animation sama dari Toei Doga. Makanya dan di itu cuman sampai Rebirth ya, itu cuma 3 episode ya, di tahun 87 bulan November waktu itu. Nah, itu yang Transformers Amerika ya. Sedangkan di Jepang sendiri itu justru mereka memutuskan untuk lanjut dengan karena ya yang mengerjakan ya Toei Animation ya, karena mereka sudah dapat basicnya. Akhirnya putuskan ya udah kita bikin sendiri gitu, kita bikin cerita sendiri, terlepas kita mengacu hanya dari season 3 ya, dan season 3 sendiri untuk di yang versi Jepang itu namanya mereka punya judul sendiri, itu Transformers 2010 ya. Setelah itu mereka buat franchise sendiri ya. Diawali dari seri The Headmasters ya, kemudian disambungkan ke Super God Master Force, kemudian ke Transformers Victory, dan ditutup dengan Zone ya. Untuk animasinya sendiri itu Zone itu kalau tidak salah 9 tahun 90. Nah, dari situ sisanya berlanjut ke manga ya, dari seri Battlestar, Return of Convoy, dan Operation Combination ya, Operation Gatai kalau nggak salah kalau bahasa Jepangnya. Nah, sebetulnya di awal sebelum The Headmaster mereka sebenarnya sudah bikin OVA ya, original video animation Scramble City ya, itu justru menceritakan asal mulanya Metroplex ya. Itu episode sendiri terlepas dari Transformers movie sendiri ya. Ya, jadi istilahnya bikin episode nyelip dikit lah gitu. Jadi sebelum Transformers the Movie dia bikin Scramble City dulu. Nah, dari situ akhirnya dia bikin TV seri The Headmaster ya. Dan di situ di 3 seri ini
itu ada sedikit revolusi ya, perubahan di mana pemimpin dari baik dari Autobot atau Cybertron kalau dalam bahasa Jepangnya sama Decepticon atau Destron dalam bahasa Jepang, itu leadernya beda semua. Leadernya baru terus. Jadi misalkan kalau di Transformers pertama kan Convoy ya atau Optimus Prime. Kemudian di 2010 itu jadi Rodimus Convoy atau Rodimus Prime. Nah, di luar dugaan di The Headmaster itu yang jadi leadernya adalah Fortress Maximus, dan beda dengan seri Rebirth di mana Fortress Maximus itu ngambilnya dia pakai alien ya, alien nebulos gitu ya. Sedangkan Headmasternya di Jepang itu nggak ada campur tangan manusia. Jadi itu awalnya adalah ras Transformers juga yang mengungsi pada saat perang, dan dia terdampar di planet Master. Dan akhirnya dari situ dia dan mereka tuh Transformersnya ukuran kecil ya, ukurannya sama dengan ukuran dengan manusia ukurannya, tingginya sama. Nah dari situ dia bikin badan baru namanya Transtector. Mereka gabung ke situ dan mereka berubah menjadi kepala si robotnya itu. Nah makanya itu konsep Headmaster yang di Jepang ya, beda dengan konsep yang di US atau yang di Amerika. Nah kalau di US kan yang jadi Fortress Maximus itu kan yang jadi wujud kecilnya, paling kecilnya itu kan si Spike ya, Spike with Wiki kalau nggak salah ya, si Spike ya. Nah di versi Jepang Fortress-nya itu ya Fortress gitu loh. Jadi dia memang sudah wujud gedenya tuh ya wujud setara robot biasa, Transformers biasa itu ya Fortress namanya. Dan dia ada robot yang kecilnya yang seukuran manusia itu nggak, tapi jarang sekali dilihat, nggak pernah dilihatin di filmnya sendiri. Dia hanya muncul 1-2 episode kalau nggak salah. Nah itu kalau di versinya namanya Cerebros. Justru Cerebros itu yang versi paling kecilnya. Nah dia gabung ke itu jadi Fortress. Nah Fortress gabung sama Transtector besarnya itu yang jadi base ya, jadi markas sama jadi kapal battleship besar Maximus namanya. Nah itu baru jadi Fortress Maximus. Nah itu leadernya di Cybertron ya. Sedangkan di pihak Destron, Galvatronnya nanti digantikan ya saya nggak mau terlalu spoiler, digantikan oleh Megazarak. Kalau di US namanya jadi Scorponok ya. Nah kalau di sini namanya Megazarak gitu. Akhirnya dari Headmaster berlanjut ke Super God Master Force. Ya, nah di sini baru diperkenalkan konsep di mana manusia bisa jadi Transformers dengan bantuan Master Brace, jadi gelang Master ya, jadi kayak gelang gitu. Nah dari situ diperkenalkan konsep di mana manusia bisa jadi menyatu dengan Transformers-nya gitu. Jadi tapi jadi dengan kepribadiannya, tapi kepribadiannya bukan, kalau bedanya kalau Headmaster US sama Power Master-nya US itu kan dua karakter jadi satu gitu ya. Jadi karakter yang manusianya sama karakter robotnya gitu kan. Sedangkan kalau di sini beda gitu. Jadi memang sudah satu gitu. Jadi nggak ada dua personality gitu loh. Nah, jadi di Master Force sendiri juga kalau Power Master di US, di Jepang namanya God Master. God Master itu ya si manusianya jadi si robotnya. Jadi karakter si orang itu tetap terbawa di robotnya gitu. Di versi pemimpinnya Cybertron namanya Jinrai, Transtectornya tapi itu bukan Convoy ya, itu Jinrai ya, beda ya. Kalau di versi Amerika kan jadinya Power Master Optimus Prime gitu. Padahal kalau di versi Jepangnya bukan, ini mah Jinrai gitu. Karakternya beda banget gitu. Ya. Nah, ya itu leadernya Cybertron itu Jinrai ya. Awalnya dari Metal Hawk dulu, terus nanti beralih ke Jinrai ya. Kemudian kalau untuk Destronnya itu adalah Overlord ya. Nah Overlord ini unik karena dia Godmasternya dua Godmaster jadi satu robot gitu. Nah yang satunya jadi support karena itu dia Godmaster itu pasangan suami istri. Nah dan ada juga double Godmaster, yaitu double kalau di Jepang namanya double Clouder. Kalau di versi komik US-nya
itu namanya double dealer ya. Jadi dia bisa pindah sisi gitu. Nah kalau ini double clouder dia jadi dia satu orang tapi punya 2 transtektor. Jadi dia transtektornya bisa ganti. Bisa jadi versi Cybertron, bisa jadi Destron gitu. Walaupun si orangnya sini karakternya dia lebih cenderung ke Destron. Ya itu tentang Super God Master Force. Nah setelah itu masuk ke Victory. Victory ini sistemnya beda lagi. Jadi dia ada kalau yang tadi kan Headmaster, kemudian Godmaster di Master Force ya, sama Headmaster Junior. Headmaster Junior itu yang anak-anak jadi Headmaster. Nah kalau yang ini kemudian Godmaster itu yang cenderung yang orang dewasa. Nah ini kalau Brain Master ini beda lagi. Jadi tidak ada Jadi kalau istilahnya kalau Headmaster Godmaster itu ternyata gede. Transtektornya jadi dia aslinya kecil tapi dia gabung ke badan yang lebih besar. Nah kalau Brain Master itu justru yang kecilnya itu hanyalah jadi itu dia shrinking their soul untuk smaller transtektor gitu. Jadi intinya mereka hanya jadi brain aja gitu. Nah itu dan Brain Master itu hanya yang pakai Cybertron. Kalau yang penjahatnya Destron itu dia pakainya Breast Force. Jadi dadanya itu yang dipakai bisa jadi senjata, dan itu biasanya pakainya konsepnya binatang, bukan orang ya, bukan humanoid lah istilahnya. Nah kalau Victory itu dipimpin oleh Star Saber ya, kalau Destronnya dipimpin oleh Death Zaras. Nah itu yang seri Victory. Kemudian masuk ke Zone. Jadi untuk Zone memang hanya 3 episode karena fans di Jepangnya juga peminatnya sudah terlalu sedikit, jadi akhirnya cuma dibatasin 3 episode saja. Nah selanjutnya dari Zone disambung ke manga, yaitu Battlestar Return of Convoy dan Operation Gatai. Nah untuk Battlestar Return of Convoy ini nanti si konvoynya nanti hidup lagi setelah di Headmaster akhirnya dia tewas di episode, ya mohon maaf jadi spoiler lagi, di episode 3 ya. Tapi nanti dia hidup lagi di Battlestar Return of Convoy, jadi pimpinan baru jadi Star Convoy. Sedangkan Destron nanti Galvatronnya ya nanti dia hidup lagi dan dia di reformat lagi jadi Super Megatron dan akhirnya diformat lagi jadi Ultra Megatron ya. Itu sedikit tentang Transformers Generation 1 ya, terutama yang saya bahas adalah Generation 1 yang versi Jepang, karena yang versi US itu sudah stop di tahun 1987, sedangkan yang versi Jepang itu berlanjut sampai 1991. Nah dari situ nanti sebetulnya masuk ya generasi kedua ya, Generation 2 itu sebetulnya hanya dari seri-seri lama dibuat ulang dengan pakai nama generasi 2 gitu. Nah dan itu hanya untuk penjualan aja sih sebetulnya, jadi nggak terlalu beda jauh lah dengan yang generasi 1 di tahun 84. Nah kemudian nanti ada seri Beast War ya, itu seperti biasa US rilis duluan, baru Jepang mengikuti. Dan yang uniknya adalah Jepang punya seri sendiri. Nah seperti biasa, jadi ada Beast War. Nah kemudian nanti Jepang bikin Beast War Second, kemudian Beast War Second dan Beast War Neo. Nah kalau US jadi Beast War Transmetal, kalau Beast War yang Jepang jadi Beast War Metal. Gitu aja sih sebetulnya. Dan untuk US kalau tidak salah cuman sampai 99 ya kalau tidak salah. Setahu saya sih sampai 2000, cuman ya cuman begitu doang. Nah, semenjak tapi kalau di Jepang cuman sampai 99 karena 2000-nya itu sudah masuk lini baru. Namanya seri Karobot, kemudian dibeli oleh versi Amerika Robots in the Skies kalau nggak salah. Nah kalau versi Jepangnya kan Karobot itu cuma 39 episode kalau tidak salah. Nah dari di tahun itu pun juga untuk publishing, juga untuk penjualan untuk cetak komik itu perubahan. Kalau dulunya Marvel, akhirnya begitu di tahun 2001 itu diambil alih sama Dreamwave. Nah setelah Dreamwave kemudian akhirnya di tahun 2005 itu sampai sekarang itu untuk komiknya dipegang sama IDW Publishing
animenya untuk animasinya sendiri ya ada itu 2000 di Jepang, Karobot, kemudian dari 2001 kalau tidak salah 2001 itu mulai masuk yang namanya seri beda ya. Jadi ada Micro Densetsu, kemudian Super Link, kemudian Galaxy Force. Kalau yang di versi Amerika jadinya Armada, Energon, dan Cybertron. Ya itu, cuman ya saya tidak mau bahas terlalu detail dengan itulah. Dan ini ada requestan juga, kenapa sih kok pakai namanya Convoy X gitu. Nah sebetulnya itu waktu saya gunakan waktu saya kerja di bergabung di majalah game Station. Mereka butuh icon nih, kamu mau icon apa gitu. Nah kebetulan karena saya juga penggemar fansnya Transformers dan saya suka banget sama Optimus Prime atau Convoy Sirecam dari kecil, akhirnya ya udah saya pakai itu simbol itu sampai sampai sekarang sih. Sebenarnya di Transformers itu yang saya suka tuh dua leader, tokoh yang saya suka di Transformers itu dua. Pertama ya jelas Convoy Sirecam atau Optimus Prime. Yang kedua adalah Star Saber ya. Itu dan dua icon itu kadang-kadang saya pakai dua-duanya. Tapi kalau yang sekarang saya pakai Convoy X. Oke. Kalau gitu terima kasih, sekian bahasan dari saya Convoy X. Sampai ketemu lagi di Nadi Sipsko Talk berikutnya. This is Convoy X signing off.